Halo, kembali lagi bersama saya John Rizky Mamwara. Di mana video kali ini saya akan menjelaskan tentang motherboard dan beserta jenis dan fungsi dari motherboard tersebut. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ya. Tapi kita pasang intronya dulu. Kalian tahu sih motherboard itu apa? Kalau kalian tidak tahu motherboard itu apa, saya akan memperjelaskan ini sini. Jadi, motherboard itu adalah suatu komponen atau otak dari segala komponen dalam komputer dan tanpa motherboard ini, komputer itu tidak bisa nyala. Dan motherboard juga sering disebut sebagai mainboard. Nah, fungsi utamanya yaitu sebagai media yang menampung komponen pada komputer. Motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input atau output sistem atau BIOS pada keep read only memory atau ROM. Nah, kita langsung masuk aja jenis-jenis motherboard ini. Yang pertama, motherboard AT atau Advanced Technology. Motherboard AT adalah sebuah jenis motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada Agustus 1984. Lalu kemudian digunakan secara luas pada tahun 1980-an. Motherboard jenis ini memiliki ukuran yang terbilang cukup besar, yaitu 12 x 13,8 inci. Ukuran yang cukup besar sehingga tidak muat di desktop mini. Masalah lain yang dimiliki oleh motherboard AT adalah sulitnya saat melakukan instalasi, troubleshooting, dan mengupgrade karena jarak antara tiap komponen sangat berdekatan. Nah, jadi kita kelemahannya ini karena cukup besar ya kelemahannya dan susahnya untuk melakukan instalasi. Nah, kita langsung masuk aja ke jenis yang kedua, ATX, Advanced Technology Extended. Motherboard ATX adalah sebuah jenis motherboard yang dikembangkan oleh Intel pada pertengahan tahun 1990-an. Yang mana merupakan sebuah peningkatan pada jenis motherboard sebelumnya yaitu AT. Selain dengan peningkatan pada ukuran motherboard yang semakin kecil, motherboard ATX juga mengalami peningkatan pada kemudahan untuk menggunakannya dalam hal ini instalasi atau troubleshooting dan mengupgrade. Juga peningkatan pada I/O dan teknologi prosesor serta biaya produksi sistemnya. Hal tersebut yang menjadikan motherboard jenis ini masih menjadi yang populer digunakan pada tahun 2017. Nah, jadi ini cukup lumayan lama ya, dari tahun 90-an sampai 2017. Nah, kita lanjut ke motherboard yang ketiga yaitu Micro ATX. Micro ATX ini sama dengan kayak itu ATX. Manfaat yang ditawarkan juga sama, yang membedakannya hanyalah pada ukuran motherboard yang lebih kecil. Hal tersebut dilakukan dengan mengurangi jumlah slot atau I/O yang didukung pada motherboard. Nah, kita masuk yang keempat. Yang keempat ini adalah LPX, yaitu Low Profile Extension. Motherboard Low Profile Extension diciptakan setelah motherboard AT di tahun 1990-an. Motherboard jenis ini dirancang untuk digunakan pada casing slim line atau low profile yang memang didesain sedemikian rupa untuk mengurangi penggunaan space, ruangan, dan biaya. Yang membedakan motherboard jenis ini dengan yang lain adalah pada riser card, yang mana merupakan sebuah kartu yang dipasang tegak yang digunakan untuk memasang slot expansion. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tinggi dari sebuah casing, karena umumnya tinggi casing komputer dipengaruhi oleh kartu ekspansi itu sendiri.
Meski demikian, hal ini sebenarnya tidak disarankan karena hal tersebut dapat mempengaruhi sistem pendingin pada komputer Anda. Nah, yang kelima, BTX, yaitu Balance Technology Extension. Motherboard BTX dikembangkan untuk mengurangi atau menghindari beberapa masalah yang muncul pada saat menggunakan teknologi terkini. Teknologi yang lebih baru cenderung menggunakan daya yang lebih besar dan juga menghasilkan panas yang lebih tinggi, tidak seperti motherboard jenis lainnya BTX. BTX secara lokal melepaskan diri dari bentuk jenis ATX yang sangat ini populer. Salah satu fitur yang paling menarik dari BTX ialah menggunakan aliran udara secara inline, di mana slot memori dan slot ekspansi dipindah tempatkan sehingga komponen utama seperti prosesor, chipset, dan video card dapat menggunakan aliran udara sama sehingga mengurangi penggunaan kipas yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, kita masuk ke jenis-jenis motherboard yang terakhir, yaitu yang keenam, Mini ITX atau Information Technology Extend. Mini ITX merupakan sebuah jenis motherboard berdaya rendah dengan ukuran yang cukup kecil, yaitu 17 x 17 cm. Mini ITX ini dirancang oleh VIA Technologies pada tahun 2001. Motherboard Mini ITX ini digunakan pada komputer yang memiliki bentuk yang kecil. Selain itu, motherboard jenis ini juga tidak menimbulkan panas yang lebih karena menggunakan konsumsi daya yang sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan kipas yang besar. Sekarang Anda telah tahu mengenai pengertian motherboard, fungsi serta jenis-jenisnya. Perlu Anda ketahui bahwa motherboard yang bagus adalah motherboard yang kompatibel dengan komponen-komponen pada komputer Anda. Hal ini akan mempengaruhi kecepatan sistem Anda. Oleh karena itulah pentingnya mengetahui jenis-jenis motherboard yang Anda miliki. Nah, jadi cukup sekian video dari saya pada kali ini. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.